teman-teman, beberapa hari lalu dalam sebuah pertemuan dengan tokoh Tionghoa dari Yayasan Dana Sosial Priangan atau YDSP di Bandung, Pak Anies Baswedan ditanya oleh salah satu peserta pertemuan tentang BPJS, terutama komitmennya mengenai iuran BPJS. Simak video berikut. Yang saya tanyakan gini Pak, bagaimana Bapak tentang BPJS Pak? Karena apakah BPJS ini akan dikurangi ataukah akan dinaikkan dan bagaimana manfaatnya untuk masyarakat luas Pak? Terima kasih banyak Pak. Teman-teman, bisa kita lihat bahwa penanya dalam video tadi menanyakan bagaimana pendapat Pak Anies terkait BPJS. Apakah akan dinaikkan atau diturunkan? Saya menduga kuat Bapak ini sedang menanyakan soal iuran. Memang berhembus kencang isu akan ada kenaikan iuran BPJS, walau isu tersebut belum terkonfirmasi. Kembali saya ingin menegaskan, Pak Anies ditanya apakah beliau akan menaikkan atau menurunkan iuran BPJS. Lalu bagaimana jawaban Pak Anies? Jadi jangan hanya fokus pada ujungnya, kuratifnya, tapi justru promotif preventifnya itu harus hidup. Di mana perhatikan kesehatan sejak dalam kandungan itu penting. Perhatian kepada ibu hamil. Tadi adalah jawaban Anies part 1. Sebenarnya masih agak panjang sekitar 2-3 menitan lah. Kalau saya ringkas di sini, Pak Anies ingin pamer pengetahuan yang sebenarnya udah umum banget. Bahwa ada yang namanya pencegahan preventif, ada yang namanya pengobatan kuratif, bahwa preventif itu sudah dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, gizi ibu, dan anak, dan lain-lain. Sambil dia ngulur waktu, mikirin jawaban apa yang paling pas untuk iuran BPJS. Tapi jawaban Pak Anies tadi nggak menjawab pertanyaan, yaitu komitmennya soal iuran BPJS. Nah, ada 2 video yang beredar, ada video pendek, ada video panjang. Video pendek hanya menampilkan jawaban part 1. Pendukung Anies tentu ngamuk-ngamuk dengan beredarnya si video pendek. Mungkin mereka percaya bahwa dengan ditampilkannya secara lengkap, pertanyaan si penanya itu sebetulnya terjawab. Apa iya begitu? Yuk kita lihat lanjutan jawaban Pak Anies, sebuah potongan yang tidak ada di video pendek yang membuat pendukung Anies ngamuk-ngamuk dengan beredarnya si video pendek tersebut. Nah, BPJS-nya itu harus dibahas Pak. Ini perlu reform. Siapa? Rumah sakit, dokter, masyarakat, pemerintah. Membuat sebuah mekanisme yang lebih baik daripada yang ada sekarang. Karena hari ini dokter pun berkeluh kesah. Dia ingin melakukan tindakan, tapi ada ketentuan yang harus diikuti. Rumah sakit merasa perlu memiliki alat A, B, C, D, F, G, tapi tidak bisa mendapatkan dari BPJS. Jadi ada kerumitan di situ harus diselesaikan bersama-sama. Kami menyelesaikan proses seperti itu di Jakarta dalam urusan transportasi, Pak. Jangan pernah merasa karena punya kewenangan maka punya pengetahuan. Punya kewenangan itu bukan berarti punya pengetahuan. Pada video tersebut saya mencatat 2 hal. Pertama, Pak Anies tidak punya komitmen politik apa-apa, kecuali akan membicarakannya dengan stakeholders atau pemangku kepentingan, yaitu dokter, rumah sakit, dan masyarakat. Dalam menjelaskan poin ini, Pak Anies membuat kengawuran dengan mengatakan rumah sakit membutuhkan peralatan, tapi BPJS belum sanggup menyediakan. Pak Anies, begini BPJS itu bukan lembaga yang menyediakan peralatan buat rumah sakit. BPJS itu lembaga yang menyelenggarakan jaminan sosial yang dalam hal ini adalah kesehatan. Dia yang membiayai pengobatan masyarakat, bukan yang membiayai rumah sakit untuk membeli peralatan, apalagi menyuplai peralatan secara langsung. Itu aja Pak Anies sudah ngawur. Poin kedua yang disampaikan Pak Anies adalah dalam memperkuat poin pertamanya tadi, bahwa dia akan mengajak para pemangku kepentingan untuk berbicara soal mereformasi BPJS, dia mengatakan bahwa yang sering terjadi adalah karena punya kewenangan, pemimpin jangan merasa paling tahu. Sebetulnya nggak sulit untuk menyimpulkan bahwa Pak Anies memang nggak banyak tahu tentang BPJS. Dan karena nggak banyak tahu tentang BPJS, dia juga nggak tahu arah mereformasi BPJS itu kemana. Lalu dia seperti mencari pembenaran atas ketidaktahuannya itu. Boro-boro menjawab soal apakah akan menaikkan atau menurunkan iuran BPJS, Anies nggak paham apa itu BPJS. Begini,
Pertama yang ditanyakan oleh penanya adalah komitmen politik Pak Anies soal iuran. Seperti yang saya katakan di awal. Apakah pertanyaan tersebut dijawab? Tidak. Anies sibuk muter-muter, bertata kata nggak jelas. Kedua, soal mengajak para pemangku kepentingan untuk bicara satu meja. Begini Pak Anies, apapun komitmen politik Anda soal iuran BPJS, Anda tetap harus mengajak para pemangku kepentingan untuk bicara. Apa yang mau Anda bicarakan? Ya dengan mereka ya. Kalau Anda aja nggak tahu arah reformasi BPJS ini mau kemana. Dan bahwa Anda akan mengajak para pemangku kepentingan itu untuk bicara, itu nggak bisa menutup ketidakpahaman Anda soal BPJS. Jadi begini loh, JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional adalah sebuah sistem yang payungnya sudah ada di Undang-Undang SJSN atau Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sementara BPJS adalah operator jaminan sosial. Tanggung jawab BPJS termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, yaitu sebagai pihak operator yang bertanggung jawab untuk administrasi kepesertaan, mengumpulkan iuran peserta, dan pendanaan biaya pengobatan, bukan menyediakan alat untuk rumah sakit. Saya di sosmed sudah mengatakan bahwa Pak Anies nggak usah malu lah belajar dari anak-anak PSI soal BPJS. Mereka mau merevisi Undang-Undang SJSN dan BPJS, terutama pasal pada Undang-Undang BPJS yang mengatakan bahwa kepesertaan BPJS itu berbasis iuran. Mereka juga ingin menggeser pembiayaan BPJS dari berbasis iuran ya menjadi pendanaan melalui pajak transaksi. Pijakannya pun jelas bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1 dan ayat 3, juga pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa adalah hak setiap warga negara untuk sehat dan mendapatkan layanan kesehatan. Sementara pemenuhan hak untuk mendapatkan layanan kesehatan adalah kewajiban negara. Uangnya juga ada. Kalau sistem iuran BPJS dihilangkan, maka pembiayaannya dilihat dari biaya klaim dan operasional BPJS. Simulasi aja ya. Pada tahun 2022, klaim BPJS itu 113 triliun. Dan operasionalnya ya sekitar 1,5 triliun lah. Sementara pada tahun yang sama, negara melalui APBN dan APBD sudah menggelontorkan dana sebesar 62,5 triliun rupiah. Praktis kita cuma butuh sekitar 52 triliun. Kalau kita alokasikan secara khusus pajak transaksi atau PPN ya, sebanyak 1% dari yang 11% setiap kita belanja, misalnya kayak susu atau odol gitu ya, itu udah lebih dari cukup. Pada 2022, penerimaan negara dari PPN, PPNBM ya, itu senilai 687 triliun rupiah. Makanya kalau kita ambil 1/11-nya, kita sudah dapat 62 triliun lebih. Kalau konstitusi sudah menjamin, dan uangnya ada, dan kalau sudah ngerti filosofi konstitusi hingga teknis pembiayaan, nggak perlulah bulet kayak Anies Baswedan. Kayak PSI, hapus saja itu iuran kepesertaan BPJS, geser kepesertaan BPJS dari berbasis iuran menjadi basis kewarganegaraan. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.